Hai semua, ketemu lagi dengan saya Martini. Kali ini kita akan membahas mengenai proses pencatatan. Seperti halnya dari materi sebelumnya, yaitu analisis transaksi, hari ini akan kita lanjutkan dengan proses pencatatan. Nah, catatan kenaikan dan penurunan aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan atau item pengeluaran tertentu itu ada dua sisi, debit dan kredit. Debit di sisi kiri, kredit di sisi kanan. Sebuah akun dapat diilustrasikan dalam bentuk akun T. Ini adalah bentuk akun yang paling sederhana, yaitu yang berisi mengenai nama akun, sisi kirinya adalah debit dan sisi kanannya adalah kredit. Nah, prosedur debit kredit itu biasa kita menggunakan sistem double entry. Setiap transaksi harus mempengaruhi dua atau lebih akun untuk menjaga persamaan akuntansi dasar tetap seimbang. Pencatatan dilakukan dengan mendebit setidaknya satu akun dan mengkredit setidaknya satu akun yang lainnya. Sisi debit harus sama dengan sisi kredit. Jika jumlah debit lebih besar daripada jumlah kredit, maka akun tersebut akan memiliki saldo debit. Sebagai contoh, di sini ada 3 transaksi. Transaksi 1 debit sebesar $10.000. Transaksi 2 kredit sebesar $3.000. Dan transaksi yang ketiga itu debit sebesar $8.000. Maka ini akan memperoleh atau memiliki saldo debit sebesar $15.000. Jika jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debit, maka akun tersebut akan memiliki saldo kredit. Sama halnya dengan yang tadi, akan ada 3 transaksi. Yang pertama, transaksi debit $10.000, transaksi kedua kredit sebesar $3.000, dan transaksi yang ketiga kredit lagi sebesar $8.000. Maka akun ini akan memiliki saldo kredit sebesar $1.000. Aset, sisi debit harus melebihi kredit. Kalau kewajiban, kredit harus melebihi debit. Keseimbangan normal ada di sisi peningkatan. Kemudian investasi pemilik dan pendapatan meningkatkan ekuitas pemilik. Sedangkan untuk penarikan pemilik dan pengeluaran akan menurunkan ekuitas pemilik. Tujuan memperoleh pendapatan adalah untuk menguntungkan pemiliknya. Pengaruh debit dan kredit pada akun pendapatan sama dengan efeknya pada modal pemilik. Sedangkan beban memiliki efek sebaliknya, yaitu menurunkan ekuitas pemilik. Nah, sekarang kita menuju ke saldo normal debit dan kredit. Aset normalnya ada di debit. Sehingga kalau naik, itu ada di debit. Kalau turun atau berkurang, itu di kredit. Beban saldo normal ada di debit. Kalau bertambah itu di debit, kalau berkurang itu di kredit. Berikutnya adalah yang memiliki saldo normal kredit. Liabilities atau utang itu saldo normalnya kredit, sehingga kalau bertambah itu di kredit, kalau berkurang itu di debit. Owner equity atau modal pemilik memiliki saldo normal kredit, maka kalau bertambah ada di kredit, kalau berkurang ada di debit. Yang berikutnya adalah revenue atau pendapatan memiliki saldo normal kredit, maka bila bertambah di kredit dan berkurang di debit. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan liabilities plus equity, kemudian ada revenue dan expenses atau biaya. Di mana pembagiannya adalah
Aset, liability, dan equity itu ada di balance sheet atau neraca, sedangkan revenue dan expenses itu ada di laporan laba rugi. Bagaimana saldo normalnya? Aset bertambah di debit, biaya bertambah di debit. Liability, equity, dan revenue kalau berkurang itu di debit. Sebaliknya, aset dan expenses kalau berkurang di kredit, sedangkan liability, equity, dan revenue kalau bertambah di kredit. Hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik bisnis sama halnya seperti yang tadi saya sampaikan, masuk ke dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilities plus owner equity. Sedangkan kalau diperluas, aset sama dengan liabilities plus owner equity dikurangi drawing atau penarikan untuk keperluan pribadi, ditambah lagi revenue atau pendapatan, dan dikurangi dengan expenses atau biaya. Di mana efek debit kreditnya untuk aset kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Liabilities kalau berkurang di debit, kalau bertambah di kredit. Owner equity atau owner capital kalau berkurang di debit, kalau bertambah di kredit. Drawing atau penarikan kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Revenue berkurang di debit, bertambah di kredit. Dan expenses atau biaya bertambah di debit dan berkurang di kredit. Di mana persamaan ini harus seimbang setelah setiap transaksi. Total debit harus sama dengan total kredit. Demikian paparan untuk proses pencatatan sesi 1. Jadi di sini untuk proses pencatatan saya bagi menjadi 2. Ada sesi 1, ada sesi 2. Nah, yang tadi saya sampaikan adalah sesi 1. Dan jangan lupa simak juga untuk video proses pencatatan di sesi 2. Karena kelanjutannya ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.